Shalom. 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 Apa sebenarnya nggak balik? Ale ikut tuntas lena so. Ikut tuntas do aso manganin na itu pertahanan lagi. Perjulu sahali oleh tema di Tuhan. Baru tuh si pasaton nami mama lihat itu amang padita naking nang mangalean siraman rohani tu kepala sekolah beserta seluruh jajarannya yang boleh memberikan tempat kepada kami, boleh kita secara bersama-sama di sini. Begitu juga dengan dari komite yang boleh juga hadir pada kesempatan ini. Untuk adik-adik kami, jadi seperti yang disampaikan tadi, memberikan kira-kira sepatah dua kata sebagai motivasi. Jadi soal kata naking dibedokon atau alangkah baiknya kita selalu memperkenalkan diri dimanapun kita berada. Kepada daun ma diriku Aumana Margoar si Ramses Limbok, alumni SMA 82, SMP 82, Bolo Inang Nahualap, Pima Boru Sigiro, nanti ngamang Sigiro, Pak, Ula-ulai, jadi nama Dumbonau Inang Boru Siregar, jadi hula-hula juga. Kawan tenang kepala sekolah bahwa kita seluruh nah tolu mah dihamidak danak dua bawah sada boru. Jadi boleh sebagai motivasi ya, saya mau panggil dulu tadi namanya Natasha mana? Sama Angga. Angga. Jadi di buatan anak kami atau adik-adik lah, baik-baiknya saya ngomong. Tadi teman-teman atau kakak-kakakmu tadi sudah banyak memberikan kesan-kesan mereka, sudah banyak memberikan motivasi buat adik-adiknya dengan hanya satu tujuan, pingin SMP Negeri 1 Cianjur mula-mula ini menjadi dikenal orang karena prestasinya. Itu sebenarnya titik poinnya. Ya, kenapa saya panggil dua ini? Ini saya lihat, saya baca-baca tadi ini yang dibilang tadi aparaku perlindungan tadi, ini juara yang paling tinggi saya lihat nilainya untuk kelas 2 ya. Dan kelas Angga ini kelas 3 ya. Kelas 3 dan dia nilainya juga saya lihat yang paling tinggi tadi. Kalau melihat dia pada saat saya refleksi tahun 82, dia udah jauh di atas dari kesiapan dia sebagai seorang anak siswa kelas 3. Dulu kita disuruh ngomong aja kita masih malu-malu, kira-kira seperti itu dibanding tadi. Jadi ini yang kalau misalnya bisa ini sebagai guidance atau contoh buat adik-adikku, saya yakin semuanya itu pasti akan semakin akan sukses ya. Khusus saya ada tema yang saya ambil khususnya dari memberikan motivasi kepada adik-adik kelas saya di sini. Kalau dibanding dengan 82 dengan sekarang 2023 berarti 41 tahun yang lalu. Khusus saya, tadi saya katakan tema yang saya sampaikan sebagai buat adik-adik saya, ada dua yang perlu dicatat. Tidak ada yang mustahil, tadi yang Mang Pendeta sudah sampaikan. Tidak ada yang mustahil di dalam hidup kamu kalau kamu berusaha jadi manusia. Yang kedua, supaya buat adik-adik saya catat,
proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu dua hal pokok. Dan itulah akan saya ceritakan nanti melalui true story di dalam hidup saya. Bagaimana saya boleh bisa berdiri di sini, bisa nanti menjadi contoh buat adik-adikku untuk termotivasi, untuk mau dan untuk mau dan untuk mau. Ya, jadi itu. Tahun rokon nakingan tidak ada yang mustahil. Akadongan nakibandok bisa merantau, nggak mungkin kita bisa sampai ke luar negeri kalau tidak mulai dari sini. Ya, kalau tidak dimulai dari proses yang baik di sini, kira-kira seperti itu. Saya mau cerita dulu sejarah hidup saya yang bapak saya nggak kenal, hanya cerita dari cerita. Itu. Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya itu tadi karena prosesnya baik. Saya berkeluarga itu kami 6 orang. Saya lah, kakak saya umur 14 tahun dan saya 0 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang ya mungkin seperti sekarang ya, kalau cerita kawan-kawan tadi mau makan besok aja kita susah, belum tentu ada. Jadi walaupun bisa sampai seperti ini, nani pagodang di gadong katanya, ya itulah kita. Ya, inilah sejarah hidup saya. Saya masuk SD Onalibong. Ya, kenapa saya panggil juga adik-adik saya ini? Ya, saya belajar. Kebetulan bisa juara. Ya. Dan juga itu. kursinya. Kalau orang tua itu nggak pernah dia tahu, karena ibu saya orang Pinang itu buta huruf. Jadi nggak pernah dia. Tapi satu hal yang saya lakukan sama orang tua saya, dia memang baik. Orang tua, ibu yang baik, dia nggak pernah apa. Tetapi satu juga yang saya lakukan, saya nggak pernah membantah orang tua saya sekalipun. Itu. Kalau dibilang A, pasti akan saya lakukan A. Nggak pernah. Seperti Inang kepala sekolah tadi sampaikan, bahwa nanti 2045 ada bonus demografi. 2045 kalian pemain atau penonton. Itu. Jadi satu hal pokok tadi yang menjadi tongkat di dalam kehidupan kita. Jadi tolong naidok nih patiki atau naroni hatani natua-tua, berjumlah Omar natua-tua, enggak. Ima di batamu nama ngulu. Itu kamu harus yakini buat adik-adikku supaya kamu hidup, supaya kamu selamat, supaya kamu sukses di dalam kehidupan kamu. Ya, itu sebagai dasar. Yang kedua, sama ibu bapak guru di sini, ya jadilah murid yang baik, karena dialah yang memberikan ilmu kepada kita. Itulah yang saya lakukan. Ya, kebetulan juga selama saya kelas 1 buat bersaing juga saya sama Perlindungan dulu. Jadi kebetulan saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 juara umum juga. Itu proses saya sebagai siswa di sini. Ya, tetapi kalau dari lebih, tapi saya salut kepada adik ini di dalam harus memberikan pandangannya dan memberikan bagaimana cara dia tadi saya perhatikan berbicara itu. Ya, nanti ada juga burnenggolan ya, burni tulang juga kan gitu kira-kira. Ya, itu. Ya, itulah yang saya lakukan sebagai siswa di sini. Saya nggak perlu lagi harus kita menderita. Ya memang kita kan anak-anak menderita di Purna masuk itu. Apalagi pada saat zamannya saya tidak akan melihat itu. Dan saya juga
tidak pernah terlena saya bahwa saya anak yatim dari 0 tahun dijadikan menjadi tameng buat saya, enggak. Saya keluar dari comfort zone saya harus jadi. Saya harus bermimpi, saya harus, ya kebetulan Jumanani ada dulu di apa? Di dekat perumbakan itu dulu Maranganangan, ya harus bermimpi. Saya bilang kalau lewat mobil dari situ, ya mudah-mudahan suatu saat saya bisa lewat pakai mobil. Itu mimpi saya. Dan itu jadi segala sesuatu mimpikan dulu. Tetapi bagaimana kita melakukan mimpi itu melalui suatu proses. Ya sekarang tanggung jawab kita adik-adik, prosesnya belajar, ya belajar. Ya, jangan belajar tapi mertabuni di lubang ramoror. Ya kan? Itu. Atau pura-pura kemana naik ke duluk-dulukan, mari sapi di sini. Nggak ada yang tiba-tiba anakku, adekku, nggak ada yang tiba-tiba. Kalau kamu tidak bentuk diri kamu sekarang, di penonton di Republik ini. Ya, tapi kalau kamu bentuk diri kamu sekarang, kamu akan jadi penerus-penerus kita. Ini yang akan saya sampaikan. Saya nggak ada juga orang tua tadi buta pulang saya. Kamu cobalah katanya, ya masuk tes akabri. Saya bilang abang aja gagal lulus, apalagi saya. Itu saya bilang abang saya kebetulan dulu dia coba tes akabri, abang nama Nodohonau. Dia alumni di sini, saya masuk dia keluar, berarti dia alumni 79. Ya. Sekarang di Siantar, dia bilang, abang aja kagak lulus, tingginya dia lebih tinggi 170. Abang kagak lulus, saya gimana? Waktu itu saya kayak dibilang sih perlindungan tadi, ya kita itu dulu kita orang pendek-pendek, ya itu abang aja tinggi, besar, gagah, pintar lagi, ya nggak lulus. Apa dia bilang? Kita nggak tahu kalau bahasa Bataknya yang taboto bagas nyaik bolos tadodo. Itu yang saya ingat tahun 85 diberikan dulu ya. Karena kita biasa marmahan ikut lari di Robiane, jadi larinya nggak pala takut lah, nggak pala kalah lah katanya kan gitu, nggak kalah ya. Sampai saya di Magelang tes kalah. Jadi saya sudah ada motivasi, saya tidak akan pulang kampung. Saya di Jakarta pada saat itu. Kira-kira gimana kalau pulang kampung, jadilah nanti Mang Ula Musen itu. Ya udah, saya tinggal di Jakarta. Tahun 86 saya tes dari 12.000 masuk di